Au, tuh sakit banget. Hampir bisa dipastikan dapat ikan sapu-sapu kalau ngejala. Ngejala sebentar isinya kayaknya sapu-sapu melulu, sapu-sapu melulu. Kayak tank sapu-sapu tuh, kuat bener tuh. Oh, ini gede banget ini. Jumbo. Paling lebar ya nih ya. Siapa yang pernah lihat ikan ini? Iya, ini yang disebut ikan sapu-sapu. Ikan yang awalnya bukan bagian dari Kali Ciliwung, kini seperti menjadi penguasa baru. Fenomena ini aktif didokumentasikan oleh Arif Kamarudin, seorang konten kreator sekaligus pemerhati Ciliwung yang kerap mengedukasi warga tentang bahaya dan cara menangani sapu-sapu. Kalau kita ngomongin separah apa Kali Ciliwung gara-gara sapu-sapu, itu sebenarnya bisa dilihat dari orang yang nyari ikan, gitu. Biasanya kayak saya nih, hampir bisa dipastikan dapat ikan sapu-sapu kalau ngejala. Karena kan sebenarnya orang yang ngejala di Kali Ciliwung itu sebenarnya nggak pengen dapat sapu-sapu, Kak. Pengennya dapat ikan yang bisa dikonsumsi. Kayak misalnya ikan baung, ikan keting, ikan asli lah gitu ya. Tapi karena sapu-sapunya terlalu banyak, pada akhirnya dapatnya sapu-sapu semua. Itu kan di situ artinya bisa dikatakan sapu-sapu menggeser ikan asli kan. Jadi yang pertama, kenapa sapu-sapu itu bisa invasif? Yang paling pertama adalah dia tidak memiliki pemangsa alami di Ciliwung ya khususnya ya. Karena dia tidak punya pemangsa dan berkembang biak cepat, pada akhirnya dia banyak. Dia bisa mengganggu ikan-ikan asli yang ada di sini gitu. Jadi nggak kebagian makan ikan-ikan yang lain. Masifnya ikan sapu-sapu ini diperkuat oleh warga yang kerap memancing di sekitar Kali Ciliwung. Memang sebenarnya dulu orang cuman mancing ngejala sebentar isinya kayaknya sapu-sapu melulu gitu sampai 20 kadang-kadang sekali jala tuh. Padahal pengennya dapat ikan. Ikan yang bisa dimakan, ikan mujair, ikan baung, atau ikan-ikan yang lainnya lah yang bisa dimakan. Susah, karena kebanyakan malah ikan sapu-sapu yang kita nggak pengen tangkap malah kita tangkap. Tapi emang sekuat itu ya ikan sapu-sapu ini? Sapu-sapu itu ternyata lebih kuat dari apa yang kita bayangkan, gitu kan. Sapu-sapu itu punya jantung di bawah sini yang dilindungi oleh tulang. Jadi kalau misalnya kita belah sapu-sapu, dia akan tetap hidup kalau jantungnya belum kena, gitu. Dan sapu-sapu juga ternyata di dalam ususnya itu banyak pembuluh darah, bisa mengikat oksigen. Makanya sapu-sapu bisa bertahan di darat lebih dari 13 jam. Menurut saya, itu dia. Kayak tank sapu-sapu tuh, kuat bener tuh. Kalau resiko yang saya alami sejauh ini di saat saya turun ke kali untuk menangkap sapu-sapu, yang paling pertama saya rasakan adalah gatel, Kak, gitu. Kakak nanti mungkin bisa lihat di sini saya bekas luka banyak karena saya garukin. Karena gini, Kali Ciliwung itu adalah tempat pembuangan limbah-limbah organik para warga-warga sekitar ya. Limbah organik dari rumah tangga seperti ya urin, kotoran manusia. Bahkan tadi kita lihat banyak kandang sapi kan. Itu menyumbang limbah organik yang cukup sangat besar ke Kali Ciliwung. Bikin Kali Ciliwung itu penuh dengan bakteri-bakteri kayak E. coli, salmonella. Kedua adalah di Kali Ciliwung itu banyak benda-benda tajam kayak beling. Makanya sekarang saya pakai sepatu kayak gini nih untuk melindungi saya. Dingin dong kopinya. Menurut peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Triyanto, ikan sapu-sapu hidup sebagai bagian normal dari ekosistem sungai di tempat asalnya di perairan Amazon, Amerika Selatan. Ada ikan besar yang memangsa mereka, sehingga populasinya tetap terkendali. Namun, di sungai perkotaan seperti Ciliwung, kondisinya tidak lagi sama. Kualitas air menurun, predator alami menghilang, dan sapu-sapu pun berkembang tanpa hambatan. Kalau di sungai aslinya di daerah Amazon, dia kan asalnya dari Amerika Selatan ya. Ikan sapu-sapu ini kalau dari segi ekosistemnya ya dia mengisi struktur komunitas di sungai tersebut. Jadi tidak bermasalah karena proses rantai makanannya berlangsung. Jadi ada ikan yang memangsa ikan sapu-sapu di sungai-sungai besar di wilayah Amazon. Nah, pengaruhnya di ekosistem. Ikan sapu-sapu ini kan kalau kita lihat mulutnya itu di bawah ya, dia menghisap makanannya, makanya itu disebut sucker mouth, mulut yang menghisap. Nah itu dia sifat makannya, itu menghisap semua yang ada di dasar. Bahkan ikan kecil, telur ikan, kalau ada yang menempel di dasar perairan atau di rumput-rumput atau di tanaman air ya, atau di dinding-dinding dari sungai, itu akan masuk.
Secara fisik, sapu-sapu dilengkapi duri tajam sebagai perlindungan alami. Hal ini membuat proses penanganannya di lapangan tidak selalu mudah. Ditambah lagi, pola reproduksinya yang cepat dan terjaga dengan baik membuat ikan ini mampu berkembang dalam jumlah besar di lingkungan seperti Kali Ciliwung. Sapu-sapu di sini tajam nih, banyak duri-durinya tuh bisa dilihat. Oke. Jadi kalau kita megang di sini, di saat dia berontak tangan kita bisa tergesek. Biasanya jantan itu besar-besar. Kedua dari bentuknya dia lean. Oh, lebih ramping. Tadi yang betina begini kan? Oh iya. Dan ada ininya. Ini ya, itu lihat. Oh itunya, oke, tutupnya gitu. Ada anuannya, ada anuannya. Au, tuh sakit banget. Bukan. Nah, oke. Itu dapat lagi kita telurnya. Basah. Lucu sih. Sebenarnya kira-kira ikan sapu-sapu aman buat dimakan nggak sih? Kita tanya ya. Ya memang kan ada beberapa jurnal yang sempat meneliti terkait kandungan protein ikan sapu-sapu ya, itu memang cukup tinggi bila dibandingkan dengan ikan-ikan lain seperti itu, di atas standar ya ikan seperti itu. Tetapi sebenarnya kesehatan pangan itu ya, kesehatan makanan itu standarnya itu atau acuannya itu bukan hanya kadar proteinnya saja sebenarnya kan. Jadi banyak aspek, ada banyak faktor yang menyusunnya. Jadi kalau kita berpaku hanya kepada protein, sementara dia masih mengandung cemaran ya ataupun residu logam-logam berat, kemudian dari uji mikrobiologi mengandung E. coli atau salmonella ya, itu juga kan sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Udah kayak gini deh Bang, jangan didayung. Kita lihat-lihat aja. Menurut Arif, ramainya isu ikan sapu-sapu seharusnya jadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih besar di Ciliwung. Ia menilai ketika orang yang mulai peduli pada sapu-sapu, mereka juga akan melihat kondisi sungai yang masih dipenuhi sampah dan limbah. Harapannya, perhatian ini berujung pada perubahan perilaku. Warga tidak lagi membuang sampah ke kali, sehingga upaya mengurangi sapu-sapu berjalan seiring dengan perbaikan kualitas sungai dan ekosistem Kali Ciliwung kembali seimbang.